Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi kita siang ini. Ini kita ada bahasan menarik ya hari ini mengenai pelayanan maksimal, faktor penting dalam pemungutan retribusi daerah. Ini kita temukan di halaman Kominfo Lubuk Linggau ya. Berita kemarin kita bacakan. Pejabat atau PJ Sekda Kota Lubuk Linggau Haji Tamri memimpin rapat koordinasi realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 dari sektor pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target penerimaan tahun 2024 di kantor Bapenda Kota Lubuk Linggau, Selasa 23 Januari 2024. Ini Kepala Bapenda Kota Lubuk Linggau Haji Dian Chandra mengungkapkan, realisasi retribusi daerah tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Retribusi daerah pada 2023 targetnya 9 miliar, terrealisasi 5,6 miliar atau 62,4%. Sedangkan pada 2022 target 13 miliar, terrealisasi hanya 5,7 miliar atau 44%. Pada 2023 retribusi jasa umum target 5,7 miliar, terrealisasi 3,3 miliar atau 57%. Sedangkan tahun 2022 target 5,8 miliar, terrealisasi 3,6 miliar atau 47,9%. Selanjutnya retribusi jasa usaha pada 2023 target 2,4 miliar, realisasi 1,3 miliar atau 55,8%. Sedangkan target 2022 3,4 miliar, terrealisasi 1,1 miliar atau 34%. Retribusi perizinan tertentu pada tahun 2023 target 800 juta, terrealisasi 923 juta sekian. Ini melebihi jadi 115,4%. Sedangkan pada tahun 2022 target 1,4 miliar, terrealisasi 641 juta lebih atau 45,8%. Ini rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dari target dan realisasi, saya berpendapat ini sangat kecil sekali ya. Jadi masih di bawah rata-rata kalau 50% itu 45 atau 50%. Ini kita ulangi lagi ya secara umumnya ya. Retribusi daerah pada tahun 2023 target 9 miliar, terpenuhi 5,6 miliar, jadi terpenuhinya 62,4%. Sedangkan tahun 2022 yang lalu targetnya 13 miliar, terrealisasi 5,7 miliar atau 44%. Ini saya kira antara target dan realisasi ini terlalu jauh rentangnya. Ya, kami sebagai masyarakat Kota Lubuk Linggau ya, paling tidak mengkritisi kenapa antara target dan realisasi sangat jauh capaiannya. Apakah betul dalam pemasangan atau penerapan target itu sesuai dengan potensi pendapatan yang ada, atau hanya menerka atau bahasa daerahnya tembak pucuk kudo? Karena tidak menutup kemungkinan, sepengetahuan saya, setiap organisasi perangkat daerah
yang berpotensi mendapatkan penghasilan dari pajak maupun retribusi itu secara globalnya disuruh memasang target untuk pemenuhan pendapatan pajak dan retribusi di organisasi perangkat daerah yang dikelolanya. Namun terkadang dalam penemuan saya, tidak tahu kalau dalam masalah ini, kadang-kadang pihak yang mengelola atau organisasi perangkat daerah yang mengelola bidang pendapatan itu terkadang memasang target sendiri, padahal yang jelas, yang tahu secara detail tentang target atau potensi pendapatan yang akan didapatkan itu adalah organisasi perangkat daerah yang terkait atau OPD terkait. Ini yang pernah saya temui sehingga menjadi keluhan dari OPD-OPD tersebut. Boleh jadi karena mereka belum merancang potensi pendapatan pajak dan retribusi, boleh jadi juga dia lambat dalam menetapkan atau merancang atau menyusun potensi-potensi pendapatan tersebut, sehingga pihak UPD yang mengelola bagian pendapatan mereka mengambil kesimpulan dan menetapkan target sendiri. Dan inilah tidak adanya sinkronisasi antara OPD, organisasi perangkat daerah yang terkait yang mengelola pendapatan tersebut, dengan pihak OPD, organisasi perangkat daerah yang menangani bidang pendapatan daerah. Jadi bisa ada dua kategori. Kenapa target tersebut tidak mencapai optimal? Saya menilai kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, kalau nilainya 60% atau 50%, itu mungkin dapat nilai D ya, atau E. Ini target dan realisasi rentangnya sangat jauh. Kalau realisasinya saja 62% dari target, saya berpendapat perlu dipertanyakan kinerja pejabat terkait. Kenapa sejauh itu? Yang saya ibaratkan dengan nilai tadi. Mestinya yang harap maklum itu minimal, kalau orang sekolah, kalau orang kuliah itu minimal nilainya B, di atas 75% target dan realisasi. Ada apa ini? Saya menilai kinerja pejabat terkait rendah, tidak optimal, tidak maksimal dalam mengusahakan potensi-potensi pendapatan. Alangkah baiknya kita secara jujur, secara transparan dalam menetapkan target, kita harus membaca, harus melihat fakta, potensi-potensi pendapatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita tagih, yang bisa kita raih, sehingga tidak menghayal. Buat apa kita memasang target yang tinggi-tinggi kalau target tersebut tidak masuk dalam potensi yang bisa kita raih? Kita semua menginginkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Lubuk Linggau ini semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar, karena dengan tingginya PAD menunjukkan bahwa kota kita semakin berkembang. Walau bagaimanapun, pendapatan asli daerah ini sangat dibutuhkan untuk membangun Kota Lubuk Linggau yang kita cintai. Kita semua berharap pendapatan asli daerah dapat meningkat yang lebih baik, target yang dipasang sudah sesuai dengan potensi, kinerja dari aparatur sipil negara sebagai pejabatnya dapat maksimal, sehingga pendapatan asli daerah dapat tercapai dengan maksimal. Demikian, terima kasih.